Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan nggak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebutkan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang nggak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih nggak tenang? Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu. Sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A. Untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang nggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu nggak dikasih tahu pun sudah paham, harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang nggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi. Kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir ada kalimat sebelumnya qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab tidak menggunakan kata qulu lagi. Saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada 3. 1, ucapkan kalimat tahmid. Awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahirabbil-alamin. Dagangan habis di luar, dagangan habis, alhamdulillahirabbil-alamin. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillahirabbil-alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillahirabbil-alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan gak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas, hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdulillah ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, qalamun, spidol, pena, pulpen, qalamun, al-qalam, yang ini bukan yang lain. Sabburatun, papan tulis. As-sabburah, papan tulis yang ini khusus, bukan yang lain. Sayyaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayyarah, pakai alif lam, yang itu bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau nggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salah. 45. Wasta'inu bis sabri was salah. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah, zuhur 2 menit. Bayangin, paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga? Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu nggak tumaninah? Enggak, tumaninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya, kan? Ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya, ada ketenangannya, ada doanya. Itu aturan. Pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah,
Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau nggak berkehendak nggak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun. Semua dibanting. Kalau Allah nggak berkehendak nggak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur, terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita. Ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, coba deh ibu atau antum, ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah akhi, Masya Allah luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah pekerjaan antum luar biasa bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu sadari, ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar nggak bahwa itu tuh pemberian Allah. Kalau Allah berkehendak bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu nggak bersyukur kepada Allah. Mampu nggak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar nggak bahwa Allah yang kasih. Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya. Dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Adab pertama. Tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepet pahamnya. Hafalan Qurannya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain, cek tahajud, sujud. Kalau cek mau bisa begitu, habis tuh. Jelas ya? Jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, nggak ada walaupun, meskipun, walau demikian itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun udah nggak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah nggak usah pakai walaupun, meskipun, walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener saya serius. Ya ba satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdu beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al yang lainnya beda. Jadi al di sini khusus. Ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Baik. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati, jangan cuma di satu sisi saja. Awas hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah?
Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, nggak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tak, dah. Telinga nggak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek nggak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan. Itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, 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 makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ya, adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Ya. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah. Khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Dia begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba deh ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dulu, mana dulu. Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Jadi semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, nggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir. Ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh,
dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekadar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekadar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini nggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24 An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau nggak punya iman, ya nggak masalah. Karena imannya nggak ada, maka nggak ada rem dalam dirinya. Karena iman nggak ada, maka nggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar, itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang nggak benar. Gambar apa ini? Ini nih nggak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pandangan pertama, selanjutnya kan nggak boleh. Kalimatul haq yunadu bihal batil. Ya, kalimatnya benar cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV.
Itu yang repot, gibah. Ya, bikin situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Di kalau ada tayangan-tayangan gosip langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam saja supaya nggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, ini gitu aja nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf, man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf berarti iman bermasalah. Yang kedua merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak, dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, enggak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak. Ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya gak tenang? Karena Anda gak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah, rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya. Bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah. Tapi Anda sendiri jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnasi alladhi bibakkata mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi.
Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi. Bukan sekedar zikirnya. Karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin, silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Wa aqimi sholata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibat zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna zikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh. Dengan istri menghafal kan? Masya Allah. Enggak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu berlomba. Enggak apa-apa. Mama sayang, Masya Allah. Tahu enggak bedanya keramik sama kamu? Wah gitu. Nggak tahu Pak, kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh Bapak bisa aja, bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah. Ini. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada aja. Gitu caranya. Ini kalau dipakai begitu enak tuh. Coba lah anak-anak. Kalau lihat anak tuh lagi kosong dia baca Quran, lagi main tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang lagi capek tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun, lagi main aja, main sepedaan, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya, kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca nggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, nggak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekkan dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-an, dia bicara dengan Quran. Quran itu karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada mic yang standing itu berdiri. Ya, Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke. Dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humadzatil lumazah. Di mall bayangin tuh. Tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. Tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar, syukur aja silakan undang bagi dengan tetangga, alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa, lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam.
Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, gak pernah keterima. Saya bilang, sini mas, baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya? Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz, Alhamdulillah. Sudah berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju udah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipkan itu nggak pengen banyak. Gak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal, jangankan Anda minta, belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya nggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas hati-hati, Rabb. Gak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb. Kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams. Misalkan. Nah, atau misalnya Muhammad Rabbi. Ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik. Bukan Allah di situ. Ya, ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya. Dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat. Maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini. Ya napi yang akan lolos ini selamat ini. Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya Rabb di situnya. Tapi ada kaf di situ. Rabbik bukan Rabb sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik itu boleh. Gak ada masalah. Nah tapi ingat sifat Rabb. Kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. War-rabbu huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lughati ala as-sayyid wa ala al-mutasarrif lil islah wa kullu dhalika sahihun fi haqqillahi ta'ala. Kata Rabb itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bermakna malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Maaf, mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah, ya Allah yang punya. Iya kan? Sekarang yang punya nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan. Nih cara menggunakan semua jasad dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, kata Allah, tangan saya kan suruh gunakan yang baik, kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor saya titipkan pada Anda. Saya bilang pakai motor ya, pakai yang baik-baik buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat, rampok orang pakai motor itu, saya marah nggak? Marah. Motor Anda tabrak-tabrakin, bemper pengok, spion hilang, itu kan? Semua habis. Marah nggak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah, dipakai maksiat, wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain.
Rabbul Bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud Daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100.000, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi nggak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya nggak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda doang. Kuda lewat, bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu, jalan sini, dia sini nggak menikmati. Kalau berkah nggak apa-apa, makin banyak makin berkah, banyak beri orang lagi, sedekah lagi, berkah nggak apa-apa. Ya, pilih mana? Sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah, banyak berkah. Ya berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak, ini banyak berkah, banyak. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi sering terjadi banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri nggak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Terus sekarang banyak orang aneh itu, banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek kekayaannya luar biasa, miliaran, triliunan dan sebagainya. Tapi masih mengharapkan yang lain, itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar, masuk ke restoran, makan, mau makan apa sih itu? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasihan saya. Kasihan bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak, mati aja. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka begitu dia meninggal, orang rebutan, anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh, meninggal, enggak ada yang dapet. Kan sering saya bilang kayak 2 orang rebutan mobil, dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb, sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat. Maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah. Kepake semua. Kepake, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan karena aku Rabbul Alamin. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi, harakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut Rabbi, bukan Rabbu, Rabbi, i-nya menunjuk kepada Allah tadi. Seperti Bismillahirrahmani. Ya, Rahmani, i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jamak bentuknya. Alam, jamak. Alamin, jam'ul jamak. Jamak dari semua jamak. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit. Kalau kau mau minta, aku berikan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin aku rawat. Jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuman kamu. Jelas ya? Nah, maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan kepadamu.
Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Bismillahirrahman. Rahman nikmat dunia, Rahim nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya. Syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi, pahala tambah lagi. Rahmannya tambah, lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillahirrabbilalamin, maka Rahman dan Rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, Rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat La in syakartum la azidannakum. Maka selesai pembahasan dua ayat sekaligus, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak bersyukur dengan semua itu, dan dia merasa itu punya dia. Seperti Korun pernah dicontohkan dalam masa-masa yang lampau. Sekarang muncul lagi korun-korun milenial misalnya. Ya, korun-korun kekinian. Maka penting kita ingatkan, ada ancaman yang berlaku dalam Al-Quran dan penegasan tentang apa yang terjadi jika seseorang merasa memiliki bukan sebagai titipan yang harus tingkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya dengan turunnya ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin.